Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sigva Lab ya teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas tentang cara penggunaan Shopee Bypass yang baru kita launching hari ini tanggal 14 Juli 2023 ya kita. Jadi sudah launching. Pertama-tama silakan teman-teman masuk ke App Center dari Sigva. Nanti aja appcenter.sigva.com. Jika belum punya akunnya, silakan lakukan registrasi. Gitu ya. Kalau sudah, tinggal login saja. Kemudian masuk ke order, kemudian pilih new. Kemudian pilih Shopee Bypass. Masukkan kupon yang tersedia. Nanti akan mendapatkan potongan harga yang sesuai dengan kupon atau pakai kode afiliator dari teman-teman. Tapi kami rekomendasikan untuk teman-teman silakan mengajukan trial dulu ya sebelum membeli. Jadi untuk memastikan bahwa toolnya ini nanti berfungsi di laptop masing-masing, di laptop user masing-masing ya. Tinggal pilih aja ini yang bisa di yang bisa di akses trial. Jadi tinggal di generate trial aja. Misalkan ini pilih Shopee Bypass, kemudian di generate design segini. Nanti akan muncul Shopee Bypass. Nah, ini tinggal di copy aja dari trial sampai finish gini, tinggal di copy ya. Gitu. Nah, untuk masternya teman-teman bisa download di di grupnya Telegram dari Sigva Lab. Bisa akses di download sini. Kemudian masuk ke link Telegram sini. Atau juga bisa masuk ke download, ketik aja download.sigva.com. Oke, sampai sini teman-teman nanti tinggal pilih aja. Ini karena belum diupdate ya, nanti teman-teman bisa pilih yang di sini namanya Shopee Bypass. Kemudian setelah terdownload di laptop masing-masing top user, silakan teman-teman nanti install seperti biasanya saja. Jadi tinggal diinstal saja. Nah, tinggal masuk ke foldernya Telegram. Jika teman-teman download dari Telegram, tinggal klik 2 kali, kemudian install seperti biasanya. Nah, ini di next saja sampai finish. Jika sudah, ini bisa langsung di finish saja. Nanti masukkan di sini ya. Ini karena saya sudah memasukkan memasukkan lisensinya, jadi ini sudah langsung masuk ke sini. Jadi nanti teman-teman masukkan lisensinya di sini. Gitu ya. Oke, jika sudah tampilannya akan seperti ini untuk Shopee Bypass. Lanjut ke fitur-fitur yang ada di sini. Yang pertama adalah fitur Shop URL, di mana Shop URL ini adalah nanti yang dimasukkan di sini adalah link dari toko URL tokonya. Saya kasih contoh, masuk ke Shopee, kemudian ketik misalkan kalian pengen nge-grab misalkan spion. Nah, tinggal ketik spion. Kemudian masuk ke salah satu produk, kemudian bisa langsung kunjungi toko. Nah, yang di copy adalah yang ini. Bisa langsung di copy seluruhan, atau kalau mau di copy ini juga sama saja sampai sebelum tanda tanya ya, sama saja. Atau di full juga bisa salin. Nah, kemudian nanti tinggal di paste di sebelah sini pakai keyboard ya, Ctrl V ya. Kemudian nama berkas ini diisi
labelnya dari nanti produk yang akan di scrap nanti. Misalkan ini kita kasih lokal spion. Kemudian 0 ini berfungsi untuk limitasi dari produk yang di scrap. Itu bisa diisi atau dikosongi saja, nanti berarti sedapatnya seisi toko itu. Nah, perihal nanti misalkan produk di toko tersebut 600, kemudian yang masuk hanya 500 atau berapa. Nah, itu biasanya terdapat duplikasi produk, sehingga kami meremove duplikasi dan hanya dimasukkan satu produk saja yang dimasukkan, begitu ya. Kalau sudah tinggal dimulai scrap gitu. Nah, ini sama juga dengan pencarian. Pencarian ini tidak perlu membuka Shopee, halaman Shopee, langsung diketik kata kuncinya di sini. Misalkan spion. Jika lebih dari kata kunci 1 atau 2 ini dikasih tanda koma. Spion misalkan, kemudian stang. Kemudian apalagi dengan rantai misalkan. Nah, begini. Formatnya seperti ini. Nah, selanjutnya nama berkas diisi juga seperti yang tadi label ya. Misalkan ini lokal spare part gini. Dan di sini ada limitasi produk per kata kunci. Misalkan spion, kita kepingin ngambilnya hanya 150 produk, jadi nanti yang diambil adalah spion 150, stang 150, rantai 150. Jadi totalnya nanti sekitar 450 dapatnya. Gitu kalau diisi. Tapi kalau nggak diisi akan sedapatnya di scrap. Sesuai dengan spion ini dapat berapa halaman, yaitu semuanya akan di scrap. Gitu. Coba kita lintasi 50 ya, nanti dapatnya berarti 150 kali 3, 50 kali 3. Nah, filter lokasi ini dipilih untuk memilih lokasi yang pengen kita ambil tokonya. Misalkan di DKI Jakarta, pilih oke. Tentang harga juga sama, ini adalah batas minimal sama batas maksimalnya. Gitu, kalau kepingin agak banyak ininya dikosongi mending. Nah, ini filter dari tipe penjual, bisa pakai star plus atau star. Kalau dikosongi maka akan semua ke scrap. Jadi tidak ada starnya tetap akan masuk. Kalau sudah tinggal mulai scrap. Gitu. Nanti saya tunjukkan contohnya. Saya mulai dari brankas dulu. Brankas nanti akan terisi hasil scrap teman-teman di sini akan muncul nanti. Gitu. Oke, nanti selanjutnya di pengaturan nanti seperti ini. Saya ini kosongi dulu ya, nanti buat contoh teman-teman supaya nggak keliru di setting rumusnya. Ini agak berbahaya kalau keliru. Nah, kode kategori ini diambil dari contoh apa namanya, yang di template itu. Kalian download salah satu template, kemudian lihat kode kategorinya. Ini yang dimaksud kode kategori adalah itu. Kemudian berat ini by default silakan diisi masing-masing berapa, misalkan 456 atau 657. Pre-order adalah jumlah pre-order yang diisi. Jika dikosongi artinya nanti tidak diisi. Nah, asuransi isiannya ya atau tidak saja, atau opsional, atau dikosongi, itu juga bisa. Nah, kemudian di bagian harga tambahan ini adalah seperti halnya misalkan teman-teman nanti pakai jasa gudang, itu kan biasanya ada cost untuk biaya tambahan. Nah, ini bisa diinputkan 10.000 atau berapa. Pembulatan di sini maksudnya jika 50 atau berapapun, intinya ini adalah satuan akhiran. Misalkan 12.550 nanti ya. Kalau di sini kita isi 50, tapi kalau kita isi 100 nanti akhirannya misalkan 10.600, 10.700 gitu. Split per file defaultnya 300. Jadi satu file itu berisi 300 produk, dan minimal stok ini adalah filter untuk menghapus stok di bawah yang ditulis di sini. Misalkan kita tulis 8, berarti stok di bawah 8 akan ketika diekspor nanti tidak akan ikut diekspor. Gitu. Nah, kita lanjut ke yang paling urgent ya. Jadi di sini nanti teman-teman pilih setting rumusnya seperti ini. Kita isi 1 dulu. 1 artinya Rp1, satuan paling terkecil rupiah, Rp1. Kemudian di sini adalah batas Rp1 sampai berapa, misal kita isi 50.000.
Jadi harga dari Rp1 sampai ke 50.000 kita naikkan ke berapa rupiah. Misalkan kita pakai ini pakai rupiah ya. Kita misalkan naikkan di 25.000 sampai 35.000. Artinya rentang harga Rp1 sampai 50.000 akan naik antara 25.000 atau 35.000. Antara ya, jadi nggak selalu 25 atau 35, tapi bisa 26, bisa 27, bisa 30 atau berapapun. Nanti Bybot akan oleh robotnya sudah diajak sendiri. Kalau sudah tinggal diklik plus. Oke, lanjut berikutnya di sini pilih 50.000 satu ya. Karena 50.000 masuk sini, 50.000 satu nanti masuk kedua. Misal kita isi 100.000 sini. Nah, kita pakai rupiah atau pakai persen bisa, pakai rupiah dulu. Kita isi misalkan 30.000 juga bisa sampai 40.000 misalkan. Kita isi plus. Kita klik plus, maaf. Oke, jadi ini harga Rp1 sampai 100.000 sudah termarkup dengan nominal ini. Oke, ya sekarang kita lanjut ke 100.000. Kita kasih 1 ya akhirannya. Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan langsung ke 10 juta. Kita pakai persen lah misal, atau 100 juta. Kita pakai persen, kita isi di sini 30% misalkan sampai 40%. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi antara Rp1 sampai satuan harga tertinggi itu sudah pasti akan termarkup. Itu jangan lupa klik simpan. Oke. Jika sudah, kita masuk ke fitur shuffle. Shuffle ini adalah pengacaan di awal judul ya. Formatnya seperti ini. Pisahkan dengan koma antara kata yang kepingin dimasukkan. Misalkan contohnya seperti ini, bisa dicek teman-teman. Kemudian ada deskripsi tambahan awal, itu untuk deskripsi kata sebelum deskripsi yang diambil dari produk aslinya. Kemudian deskripsi akhir itu adalah akhiran deskripsi. Kalian bisa isi seperti ini atau bisa dikarang sendiri ya, nanti ya disesuaikan. Kalau sudah, diklik simpan. Nah, selanjutnya adalah kata melanggar. Kata melanggar ini diisi sesuai list kata melanggar yang teman-teman miliki. Formatnya adalah by enter ya, bukan di koma. Jadi misalkan kita tambahi Adidas misalkan. Ini posisinya harus seperti ini ya, jangan posisi di enter seperti ini. Nanti hasilnya bisa kehapus semua. Jadi harus di atas seperti ini. Ini harus di atas. Sudah, simpan. Oke, kalau sudah, ada lagi fitur di sini split sama acak gambar. Acak gambar tujuannya adalah untuk mengacak gambar ketika nanti proses ekspor terjadi, sehingga diharapkan bisa berbeda dengan dari suppliernya gitu. Acak gambar, split per file, ini juga diaktifkan dan disimpan. Nah, ekspor import ini berfungsi untuk kita mengekspor rumus ini, dan juga ekspor ini berfungsi untuk ekspor tuh untuk mengekspor rumus-rumus yang ada. Selanjutnya kita masuk ke langkah scrap ya. Ini yang penting. Scrap by kata kunci dulu. Ini adalah link toko yang seperti ini. Kita copy, kemudian kita masuk ke rumus, kita masuk ke scrap, kita paste di sini. Kalau 2 ya tinggal dikasih, nanti enter saja, bisa multi link. Nah, berkas kita isi lokal 1. Kemudian kita limit saja, nggak usah banyak-banyak biar cepat. Kita mulai scrap. Nah, tunggu proses ini sampai selesai. Nanti dia akan berpindah ke brankas jika sudah selesai. Brankas adalah semacam collection ya. Jadi dia nanti kumpulan-kumpulan hasil scrap yang sudah kita kerjakan. Oke. Jadi jika sudah, dia akan berpindah ke
brankas. Oke, sudah masuk ke brankas. Nah, di sini sudah muncul labelnya dengan jumlah produknya. Oke ya, seperti ini hasilnya. Nanti untuk deskripsi bisa diklik di bagian ini, so description ini. Dan stok ini nantinya jika melebihi dari 10.000 piece akan kita set secara robot menjadi 999 stoknya ya, supaya tidak melebihi 100.000 sesuai aturan dari Tokopedia. Kemudian image ini nanti akan diacak jika format acaknya diaktifkan. Dan untuk harga ini estimasinya yang di bawah ini adalah estimasi kenaikan sesuai dengan rumusnya. Nah, jika di sini nanti kosong, artinya rumus teman-teman itu salah. Berarti harga tersebut belum terakomodir oleh rumus tersebut. Begitu. Sekarang kita coba jika by pencarian ya. Kita misalkan ketik kita mau nge-grab spion. Dan kita kasih nama berkasnya spion lokal. Produknya kita limit sedikit saja ya biar cepat. 100 dan lokasi kita pilih misalkan Jabodetabek. Pilih OK, pilih toko yang Star Plus dan Star kalau sudah mulai subscribe. Nah, ini wajib login ya teman-teman, nanti Shopee-nya wajib login. Tinggal di login saja seperti biasanya. Nah, nanti sambil dipantau. Nah, ini sudah subscribe, sudah proses subscribe. Jadi kalau selesai dia akan menutup sendiri juga. Oke, kita tunggu sampai ini selesai. Oke, kita masih menunggu ya sampai proses ini selesai. Jadi kalau selesai dia akan nge-close sendiri. Oke, untuk harga yang diambil itu kita set default ke harga paling tertinggi ya, harga paling mahal untuk yang dari varian, produk varian. Oke, brankas. Nah, ini hasil dari yang tadi yang pakai scrub by filter. Oke, sepertinya sudah cukup untuk tutorialnya. Nanti jika ada pertanyaan silakan hubungi CS admin di jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore ya. Nanti kita akan bantu semaksimal mungkin supaya toolnya bekerja dengan baik dan juga bisa dipakai dengan normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.